Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi konsep foton. Tapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui atau memahami tentang konsep foton. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari foton. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan dan menyimpulkan tentang materi konsep foton. Baiklah, untuk presensi hari ini, Ibu sudah mengirimkan linknya di grup, jadi nanti bisa langsung diisi saja ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Ada yang tahu? Ya, betul sekali bahwa gelombang adalah energi yang merambat. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Mengapa seorang dokter bisa mengetahui penyakit dalam manusia, misalnya jantung dan tulang, dan mengapa dokter bisa melihat organ dalam manusia? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya akan kita ketahui setelah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, simak dengan baik ya videonya. Definisi foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Nah, partikel elementer itu apa sih? Jadi, partikel elementer adalah sebuah partikel yang belum dikenal atau belum terdeteksi bagian-bagiannya. Entah itu tersusun dari satu partikel atau tersusun dari beberapa partikel. Nah, biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan kuark. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena foton itu tidak bermassa dan dalam ruangan vakum, foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, perlu diketahui bahwa foton itu memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Apa sih sifat dualisme gelombang partikel itu? Sifat dualisme gelombang partikel itu yaitu dia memiliki sifat baik itu gelombang maupun partikel. Jadi, foton itu dia memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Konsep foton. Foton adalah paket-paket energi. Jadi, foton itu mempunyai energi. Nah, energi yang terkuantisasi itu disebut energi foton. Jadi, energi foton itu adalah energi yang terkuantisasi. Secara matematis, foton bisa ditulis E sama dengan H kali F, di mana E itu energi foton, H itu konstanta Planck dengan nilai 6,6 kali 10 pangkat min 34 J/s, dan F itu frekuensi. Nah, karena kecepatan cahaya itu rumusnya C sama dengan lambda dikali F, kemudian F di sini bisa dicari dari F sama dengan C per lambda. Maka persamaan yang awalnya E sama dengan H kali F bisa ditulis kembali E sama dengan H kali C per lambda. Nah, ini adalah rumus energi foton dengan lambda yaitu gelombang. Suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik.
Joseph Stefan dan Louis Boltzmann menemukan bahwa laju radiasi dari benda sebanding dengan luas permukaan benda dan temperatur. Secara matematis, hal ini dinyatakan dengan persamaan P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Dengan P adalah laju energi satuannya joule per second atau watt, E adalah emisivitas benda, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10⁻⁻8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, T adalah suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin, dan A adalah luas permukaan benda satuannya meter persegi. Nilai emisivitas E di sini berkisar dari 0 sampai dengan 1 tergantung dengan karakteristik benda tersebut. Benda yang sangat hitam memiliki emisivitas mendekati 1. Sebaliknya, benda dengan permukaan mengkilap memiliki emisivitas mendekati 0. Kemampuan benda memancarkan energi sama dengan kemampuan benda menyerap energi. Jadi, benda hitam memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap energi yang sangat baik. Sebaliknya, benda mengkilap memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap energi sangat rendah. Benda dengan emisivitas sama dengan 1 dikatakan benda hitam sempurna. Radiasi yang dihasilkan benda hitam sempurna ini disebut radiasi benda hitam. Wilhelm Wien, seorang fisikawan dari bangsa Jerman, melakukan penelitian terhadap radiasi benda hitam. Ternyata permukaan benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik dalam berbagai panjang gelombang, mulai dari panjang gelombang pendek hingga panjang gelombang panjang. Jika dimuat dalam sebuah grafik, intensitas gelombang radiasi mulai meningkat dari panjang gelombang pendek hingga mencapai titik tertentu, kemudian mulai menurun dan melandai. Nah, panjang gelombang pada intensitas tertinggi ini sering disebut sebagai lambda max, karena lambda max membawa energi radiasi yang paling besar. Jika temperatur dari permukaan benda hitam dinaikkan, ternyata nilai lambda max ini bergeser menuju panjang gelombang yang lebih pendek. Melalui data empiris, Wien berhasil merumuskan kondisi ini sebagai berikut. Lambda max dikali T sama dengan C, di mana lambda max adalah panjang gelombang yang membawa energi radiasi terbesar. T adalah suhu permukaan benda, dan C adalah konstanta Wien, nilainya 2,898 dikali 10⁻³ meter Kelvin. Persamaan ini sering disebut sebagai hukum pergeseran Wien atau Wien's displacement law. Permukaan benda hitam tersusun atas atom-atom. Ketika permukaan ini memiliki temperatur lebih dari 0 Kelvin, atom-atom akan bergetar dengan frekuensi tertentu. Pada akhir tahun 1900, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang sangat radikal. Karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat saat itu. Menurut Planck, energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskrit atau diskontinu, yaitu berupa paket energi yang besarnya E sama dengan NhF, di mana N adalah bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. F adalah frekuensi getaran atom, dan H adalah konstanta Planck besarnya 6,625 dikali 10⁻⁻34 Joule second. Jika suatu atom menyerap suatu paket energi, maka energinya bertambah sebesar Hf. Dan sebaliknya, jika memancarkan satu paket energi, maka energi atom akan berkurang sebesar Hf. Gagasan Max Planck ini baru menyangkut permukaan benda hitam saja. Kemudian Albert Einstein memperluasnya menjadi lebih luas, yang dengan menggunakan teori kuantum menyatakan bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton. Teori-teori yang dikemukakan sebelum tahun 1900 sering disebut dengan fisika klasik, sedangkan teori setelah tahun 1900 sering disebut sebagai fisika modern. Selanjutnya adalah manfaat foton. Yang pertama, dubbing film. Dalam bidang perfilman, penyulihan suara atau yang dikenal dengan istilah sulis suara merupakan proses merekam atau menggantikan suara untuk suatu tokoh karakter. Nah, biasanya di film-film yang kita tonton, itu kan ada film yang dari barat. Nah,
itu nggak semua film dari barat menggunakan suara aslinya. Biasanya kan kalau menggunakan suara asli pasti ada translate-nya. Kalau tidak menggunakan suara asli, biasanya diganti dengan suara pengganti. Nah, suara pengganti di sini biasanya menggunakan suara yang sesuai dengan bahasa kita. Nah, itu disebut dengan dubbing film, dan di sini ini menggunakan dan di sini Photon juga berfungsi gitu dalam perekaman atau dubbing film ini. Yang kedua adalah photo multiplier tube, di mana ini adalah tabung hampa yang kedap cahaya dengan fotokatoda yang berfungsi sebagai masukan pada salah satu ujungnya dan terdapat di beberapa dinode untuk menggandakan elektron. Foton dengan energi lebih tinggi dari work function melepaskan elektron dari permukaan katoda. Jadi pada alat ini, foton ini karena memiliki energi yang lebih tinggi, dia tuh melepaskan elektron dari permukaan katoda. Nah, photo multiplier tube ini juga biasanya populer di kalangan akademis, di mana tabung penggandaan ini hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Nah, selanjutnya, salah satu manfaat foton dalam bidang kedokteran juga misalnya adalah sinar X yang digunakan untuk memotret kedudukan tulang atau organ dalam tubuh manusia. Nah, sinar X itu merupakan bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya, radiasi inframerah, terus gelombang mikro, dan gelombang radio. Namun, dibandingkan dengan jenis radiasi tersebut, sinar X ini lebih energik. Nah, foton sinar X ini 1000 kali lebih energik dibandingkan foton cahaya tampak, sehingga ketika sinar X ini digunakan, biasanya kan digunakan untuk rongsen. Nah, dia bisa menembus bagian-bagian kulit epidermis sehingga bisa melihat bagian dalam tubuh manusia. Misalnya adalah jantung dan hati. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan mengenai materi konsep foton, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah contoh soal. Nah, harapan Ibu dengan adanya contoh soal ini, kalian bisa lebih paham mengenai materi yang sedang kita bahas pada hari ini. Contoh soal yang pertama. Energi foton sinar gamma adalah 10⁸ elektron volt. Jika H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Js dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S, tentukan panjang gelombang sinar gamma tersebut dalam satuan angstrom. Baiklah, kita akan bahas bersama-sama tentang contoh soal yang pertama ini. Pembahasan contoh soal yang pertama. Nah, sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama yaitu E atau energi foton, di mana diketahui yaitu 10⁸ elektron volt. Nah, karena 1 elektron volt itu bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19, maka 10⁸ elektron volt itu kita kalikan. Jadi, 10⁸ dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, sehingga hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 11 Joule. Nah, itu yang pertama untuk yang E atau energi foton. Yang kedua, H. H-nya yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Js. Dan yang ketiga adalah C, yang memiliki nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya, karena kita sudah tuliskan apa saja yang sudah diketahui, selanjutnya kita tulis apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang dari sinar gamma. Nah, panjang gelombang itu lambangnya adalah lambda. Baik, karena rumus awalnya itu adalah E sama dengan HC per lambda, maka lambda sama dengan HC per E. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Untuk nilai H yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 dan C yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi E yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 11. Nah,
Terlebih dahulu kita kalikan untuk 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8, yaitu nilainya 19,8 kali 10 pangkat min 26 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 11. Nah, hasil bagi dari 19,8 kali 10 pangkat min 26 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 11 adalah 12,375 kali 10 pangkat min 15 meter. Meternya itu di sini adalah sebagai satuan. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah diubah dalam satuan angstrom, maka 12,375 kali 10 pangkat min 11 dikalikan 10 pangkat min 10 angstrom, sehingga hasilnya adalah 12,375 kali 10 pangkat min 5 angstrom. Itu hasil akhirnya. Mudah bukan? Materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan jangan lupa tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi Ibu hari ini, Ibu mohon